Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, sinyalnya kurang bagus di daerah Batu Jajar. Berkenaan dengan fenomena wabah yang ada di dunia ya, pada abad ke-13, 14, dan 15 itu seperti dan seolah merupakan eh, ujian bagi kaum muslim, ya, berkah bagi kaum muslim sebagai bagian ujian bagi mereka untuk senantiasa tawakal Allah, sekaligus juga memperbaharui terkait dengan kualitas amal solehnya. Di antaranya adalah dengan menjaga kebersihan, menjaga toharoh, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika wabah maut hitam yang melanda dunia pada waktu itu menjadi semacam musibah bagi Eropa Raya, namun menjadi semacam berkah bagi kaum Muslim. Nah, itu adalah fenomena ya terkait dengan habis wabah ya terbitlah kemenangan bagi kaum Muslim pada abad ke-13, 14, dan 15 Masehi tadi. Dan ternyata ya terkait dengan wabah yang ada, pernah juga terjadi wabah yang cukup menghebohkan dan juga bisa dibilang mengerikan juga ya bagi masyarakat yang ada di Nusantara di Indonesia. Terlebih lagi pada abad ke-14 dan 15 di Pulau Jawa. Ketika Eropa Raya itu mengalami apa yang kita kenal sebagai wabah maut hitam, ternyata di Pulau Jawa, di Jawa Dwipa pada waktu itu mengalami apa yang dikenal sebagai wabah pageblug. Ya, pageblug itu adalah istilah yang dipakai oleh orang Sunda dan oleh orang Jawa. Pageblug itu artinya maknanya adalah saling berjatuhan begitu. Berjatuhan karena apa? Maut menjemput mereka satu demi satu karena adanya wabah. Wabah itu kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, akibat juga yang nyaris sama seperti apa yang ada di Eropa Raya, yang diakibatkan oleh tikus, ya, oleh hewan kotor tikus tadi. Karena budaya masyarakat pada abad ke-14 dan 15 yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu masih kuat dengan fenomena yang kita kenal sebagai apa namanya tuh kebiasaan buruk juga ya terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu kalau diperhatikan lebih lanjut ya umat Islam dan juga Islamisasi yang ada di Pulau Jawa belum sepenuhnya ya belum sepenuhnya mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat masih berteologikan terkait dengan konsep trimurtinya orang-orang Hindu begitu pada waktu itu ataupun ajaran Sang Hyang orang-orang yang ada di wilayah Kesundaan begitu ya di Jawa Barat pada waktu itu. Nah, ternyata pada waktu itu pageblug itu mengakibatkan penguasa Jawa yang ada di apa namanya tuh di Keraton Trowulan di Mojokerto, Mojopahit, Jawa Timur itu tergerak ya hatinya dan jiwanya untuk memanggil para dukun ya atau para tabib atau para tokoh termasuk juga para alim cendekiawan untuk datang ke Keraton Trowulan untuk menyelesaikan wabah yang diakibatkan pageblug tadi begitu. Ya, itu penguasa Jawa pada waktu itu adalah Prabu Brawijaya kelima. Ya. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, ternyata para dukun ataupun para tabib ataupun tokoh cendekiawan yang kemudian diundang ke Keraton Trowulan itu tidak mampu mengentaskan terkait dengan persoalan wabah pageblug tadi, ya atau penyakit pes yang diakibatkan oleh serangan ya yang dibawa oleh tikus ya karena tikus itu muncul kita tahu ya peradaban manusia ketika peradaban manusianya itu terbiasa hidup kotor tidak bersih maka binatang-binatang liar termasuk diantaranya tikus suka datang begitu dan akhirnya dari banyaknya tikus yang ada yang berkeliaran di Pulau Jawa pada waktu itu mengakibatkan adanya penyakit pes ya yang dibawa oleh tikus tadi dan itu yang kemudian mengakibatkan wabah pageblug yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Dan ternyata ya setelah diundangnya para tabib, para dukun ataupun para tokoh cendekiawan untuk berkumpul di Keraton Trowulan merumuskan terkait dengan kebijakan untuk mengatasi terkait dengan wabah ya pes atau pageblug yang ada di Jawa Dwipa pada waktu itu ternyata tidak tuntas, maka kemudian atas inisiatif dari permaisuri Prabu Brawijaya kelima yang namanya adalah Dewi Darawati atau juga dikenal sebagai Putri Chandrawati ya. Beliau itu putri dari Campa ya, putri dari Prabu Kian ya. Yang pada waktu itu beliau mengusulkan kepada suaminya Prabu Brawijaya ya bahwasanya ada ya di antara keluargaku, keponakanku
ya, yang mahir dalam ilmu pertabiban, ilmu terkait dengan kesehatan medis ataupun kedokteran. Dan beliau juga memahami betul konsep pengobatan ala Rasulullah SAW, ya, atau tibu nabawi. Beliau ini adalah yang dikenal sebagai Sayyid Ali Rahmatullah. Jadi Sayyid Ali Rahmatullah itu adalah anak dari adik permaisuri Brawijaya ke-5. Jadi permaisuri Brawijaya ke-5 namanya Dewi Chandra Wulan, ya, atau Dewi Chandrawati. Punya adik namanya Dewi Chandrawulan. Ya. Dewi Chandrawati dinikahi oleh Prabu Brawijaya, sedangkan Dewi Chandrawulan dinikahi oleh Maulana Malik Ibrahim, atau yang kita kenal sebagai Sunan Gresik. Pernikahan dari Dewi Chandrawulan dengan Maulana Malik Ibrahim, dialah yang kita kenal sebagai Sayyid Ali Rahmatullah. Sayyid Ali Rahmatullah inilah yang kemudian berdakwah di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Makanya kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Nah, begitu kemudian beliau mendapatkan laporan adanya wabah di Jawa Dwipa, ya, kemudian juga mendapatkan undangan resmi dari Keraton Trowulan di Mojokerto, ya, di Pusir Dayuh, Pusir Nagara katanya. Dan yang mengundangnya itu adalah permaisuri Prabu Brawijaya, yaitu Dewi Darawati atau Dewi Chandrawati, untuk segera tiba di wilayah keraton. Dan akhirnya Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel tadi, ya, datang ke Keraton Trowulan untuk bekerja sama dengan para bayangkari dan senapati Majapahit untuk mengatasi wabah, ya, penyakit pes tadi, atau yang kita kenal sebagai wabah pageblug, ya, kata orang Sunda dan Jawa. Dan ketika beliau tiba di Keraton Trowulan, beliau langsung mengajarkan dan mempraktekkan bagaimana tibu nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, sekaligus juga mengajarkan kebiasaan atau tabiat hidup bersih. Bagaimana konsep toharoh dalam Islam itu diajarkan kepada masyarakat Jawa, ya, kepada keluarga Prabu Brawijaya ke-5.